Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore Sobat Dios semua. Senang banget deh hari ini, tepatnya di hari Jumat, tanggal berapa sekarang? Tanggal 19 Jumat tanggal 19 Juli 2024. Ada Isya yang akan nemenin kamu semua di acara Jalan Kehidupan malam hari ini. Dan buat kamu Sobat Dios semua, malam hari ini kita mau belajar banyak nih tentang dari firman Tuhan. Pasti kita belajar tentang Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Jadi buat kamu semua nih Sobat Dios yang ada di rumah, yuk sama-sama persiapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita menyerap yang terbaik yang daripada Tuhan melalui firman yang akan dibagikan malam hari ini. Dan pastinya Isa nggak sendiri. Hari ini di studio juga sudah kedatangan hamba Tuhan yang akan pastinya memberitakan, yang men-sharingkan firman malam hari ini sesuai dengan tema. Dan sebelum kita mulai segala sesuatunya nih Sobat Dios, yang pasti kita mau kenalan dulu sama beliau, karena beliau sudah ada di studio, sudah ada di depan Isya saat ini. Jadi kita mau kenalan dulu dengan beliau ya. Selamat malam Pak. Malam Ibu Isya. Mungkin shalom Pak. Mungkin mic-nya bisa didekatkan Pak, biar lebih enak ya. Terima kasih Bu. Bisa ditarik juga, bisa disesuaikan dengan Bapak. Terima kasih. Ya. Sebelum kita masuk dalam firman, yang pastinya kita mau belajar banyak tentang Tuhan lewat firman yang akan dibagikan malam hari ini. Amin, amin. Kita mau berkenalan dulu. Silakan Bapak. Puji Tuhan, Bapak Ibu Sobat Dios yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Amos Wito. Saya berasal dari Jawa Timur, Banyuwangi. Di Bandung sudah dari tahun 87 Ibu. Wah, jauh, lama sekali. Ya, dari bujangan sampai sekarang sudah punya putra 3 orang. Sekarang saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, dan saya juga masih sudah seumur gini Ibu Sia. Ya. Umur saya juga sudah tidak muda, tetapi oleh kemurahan Tuhan saya masih harus menyelesaikan pasca sarjana saya di salah satu sekolah tinggi teologi Anugerah Indonesia perwakilan Bandung Ibu. Wow, luar biasa. Pusat Surabaya Ibu. Ya. Luar biasa loh. Nih, ini Amen. bukti bahwa namanya ilmu itu sesuatu yang baik, ilmu yang sesuatu itu nggak mengenal umur ya Pak. Ya betul Ibu. Dan kita mau terus belajar dan belajar lagi. Nah itu dia Sobat Dios. Dan malam hari ini kita akan belajar banyak tentang sesuai tema dengan ini. Mungkin kamu sudah baca dari flyer yang kita sebarkan lewat sosial media, lewat WA. Nah ini kita mau belajar tentang iman yang menghasilkan mujizat. Nah, buat kamu semua nih Sobat Dios yang malam hari ini sudah bergabung mendengarkan Dios Radio di acara Jalan Kehidupan malam hari ini, line WA sudah isi buka di 0813 8722 7274. Isi ulang lagi ya di 0813 8722 7274. Jadi buat kamu yang mungkin mau bertanya nanti setelah sharing dibagikan, firman dibagikan, nanti setelah itu kita akan bacakan semua WA yang masuk. Jadi buat kamu selama mendengarkan terus tiba-tiba ada yang terbesit di hatimu, ingin bertanya, boleh langsung aja chat ke nomor WA kita. Isi ulang lagi ya di 0813 8722 7274, di 0813 8722 7274. Dan satu lagi sih cuma mengingatkan bahwa siaran malam ini nih, di semua siaran yang dilakukan di Dios Radio itu kita rekam dan akan kita upload di YouTube Dios Radio. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya channel kita, dan pastinya didengarkan semua video yang sudah di-upload, di-share, di-like ya untuk orang-orang yang kamu kasih. Jadi semua orang pun bisa menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan dari apa yang di-sharingkan malam hari ini. So buat kamu semua nih, stay tune terus di sini karena kita akan kembali lagi
dengan satu buah lagu, ya untuk kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama kita menyerap yang terbaik yang dari Tuhan lewat firman, lewat sharing yang disampaikan malam hari ini. So, stay tune di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Masih dengan Isya dan pastinya juga dengan Bapak Pendeta Amos yang saat ini sudah hadir di studio. Dan malam hari ini kita mau belajar tentang iman yang menghasilkan mujizat. Nah, sebelum kita mulai sharing malam hari ini, Isya meminta Bapak untuk berdoa pembuka sekaligus langsung membagikan firman. Silakan Pak. Kepada semua saudara para pemirsa Sobat Dios, kita bersyukur pada malam hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kalau pada sore hari kami ada, sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan yang boleh kami alami. Terima kasih pada sore hari ini, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, dan menjadi bekal dalam hidup kami, dalam kami mengiring kepada Engkau. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa pertolongan Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat sore, salam bagi Sobat Dios yang hadir dimanapun Anda berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada sore hari kita masih diberikan kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tema malam hari ini yang akan saya sampaikan adalah iman yang menghasilkan mujizat. Kita boleh bersama-sama Bapak Ibu Sobat Dios boleh membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 8 ayat 5-13. Nah, kita akan baca firman Tuhan. Perikopnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada masalah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka pengikutnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dan dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di sana dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling dalam. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para Sobat Dios yang sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi pada malam hari ini saya akan bicara dengan tema iman yang menghasilkan mujizat. Bapak Ibu Sobat Dios yang terkasih, Kapernaum merupakan kota perdagangan atau penjualan yang sangat ramai dan merupakan kota istimewa bagi Tuhan Yesus untuk mengajar bagi banyak orang pada hari Sabat. Kapernaum didirikan 150 tahun sebelum Masehi. Beberapa murid Yesus berasal dari Kapernaum, di antaranya ada Petrus, ada Andreas, Yohanes, dan Lewi, pemungut cukai atau yang biasa disebut dengan Matius. Sebab
Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman dalam kekristenan itu memegang penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita percaya melalui iman kita dapat melakukan segala sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan. Jadi yang kita pelajari pada malam hari ini, iman yang bagaimanakah yang dapat menghasilkan mujizat? Iman yang dapat menghasilkan mujizat adalah yang pertama, iman yang disertai dengan tindakan atau come to Jesus. Matius 8 ayat 5a berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Sampai di situ dulu. Dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani berkata erkomai, yang artinya datang membawa beban pergumulan. Ya, erkomai yang artinya datang membawa pergumulan. Bapak Ibu Sobat Dios yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 11 ayat 8 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi seorang perwira ini datang kepada Yesus, dia punya beban Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang hambanya yang sedang sakit, lumpuh, dikatakan dalam kitab Lukas dia hampir mati. Ya, dia berbaring, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi seorang perwira ini seorang yang memiliki hati yang baik, dia memperhatikan hambanya. Padahal saya yakin hambanya itu banyak, bukan dia saja. Tetapi ketika seorang hambanya, salah satu hambanya sakit, dia sangat peduli. Seorang Tuhan yang sangat peduli kepada hambanya. Dan kita percaya, Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bersulahlah kepadanya selama ia dekat. Jadi perwira ini datang kepada Yesus dengan membawa segala beban. Ya, kita bersyukur, kita juga diizinkan Tuhan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan izinkan kita mengalami masalah, problem apapun itu. Di pekerjaankah, di rumah tanggakah, di lingkungan kita, di masyarakat kita tinggal, dimanapun. Persoalan itu akan datang menghampiri kita. Tidak ada jaminan kalau kita setia kepada Tuhan bahwa kita tidak akan punya masalah. Tetapi dengan lewat masalah itu, ketika kita beban persoalan yang pergumulan yang berat, datanglah kepada Yesus. Karena dia sumber jawaban dari segala doa-doa kita. Ya, kita bersyukur seorang perwira ini datang kepada Yesus. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Itu yang pertama. Jadi harus datang kepada Yesus ketika ada persoalan. Dan yang kedua, iman yang disertai dengan permohonan. Pray to God. Matius 8 ayat 5b berkata, dan memohon kepadanya. Memohon kepadanya dalam bahasa aslinya itu parakalon auton, yang artinya memohon dengan segala kerendahan hati dan ketulusan. Ya, kita bersyukur Matius 8 ayat 6 berkata, Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Itu permohonan daripada perwira Kapernaum. Seorang yang punya pangkat, seorang yang punya kedudukan tinggi, dia seorang perwira. Dia punya jabatan, punya harta banyak. Tetapi ketika ada seseorang yang sakit, hambanya sakit, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pangkat, kedudukan, harta benda, itu tidak ada jaminan bahwa sakit yang bisa sembuhkan. Hanya Yesus saja jalan keluarnya. Ya, Matius 8 ayat 6. Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Itulah permohonan daripada seorang perwira. Matius 7 ayat 7 sampai 8 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pada malam hari ini, ya kita bersyukur perwira itu datang kepada Yesus. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari pasti mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Ya, puji Tuhan. Lewat ayat ini, Matius 8 ayat 7 berkata, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Itulah jawaban Yesus ketika perwira itu datang kepada Yesus ketika dia mengajukan permohonan supaya hambanya menjadi sembuh. Itu jawaban Yesus. Yesus menjawab bahwa dia akan datang untuk menyembuhkannya. Jadi iman
tidak cukup disertai dengan tindakan atau dengan permohonan. Yang ketiga adalah iman harus disertai dengan kerendahan hati. Ya, have humility itu dalam bahasa Inggrisnya. Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Itu dalam bahasa aslinya adalah praiosmek, yang berarti tidak memandang rendah orang lain. Dalam arti tidak sombong atau angkuh, memiliki jiwa kesabaran, kerendahan hati, lemah lembut, dan memiliki belas kasihan. Seorang perwira ini memiliki belas kasihan kepada hambanya yang sedang berbaring sakit. Dan dia merasa tidak layak kepada Tuhan Yesus, maka dia menolak untuk Yesus datang ke rumahnya. Sebab dia berkata dalam Matius 8 ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Itu permintaan daripada seorang perwira. Tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Ya, ketika iman harus disertai dengan tindakan, ada permohonan, yang kedua ada kerendahan hati, dan iman itu percaya kepada perkataan firman. Iman harus disertai dengan percaya kepada perkataan firman. Sebab di dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, kita bersyukur dalam Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, pada saat sore hari ini, para sobat Dios yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, kita tetap datang kepada Yesus. Kita tetap memohon kepada Yesus ketika ada persoalan pergumulan hidup. Dan kita juga memiliki kerendahan hati. Kita harus percaya kepada perkataan firman, bahwa firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman itu bisa menyembuhkan kita dalam keadaan suka dan duka, sakit penyakit. Saya ada sedikit kesaksian bahwa saya juga di dalam tahun ini mengalami, setelah saya pelayanan 1 minggu di Jawa Timur, di Malang, Bapak Ibu pemirsa Riots yang terkasih, saya Tuhan izinkan mengalami sakit lumpuh. Saya tidak bisa berkata-kata. Tangan saya ini nggak bisa digerakkan, saudara. Kaki saya nggak bisa digerakkan. Tetapi kalau pada sore hari ini saya ada, saya tahu semua karena kekuatan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyembuhkan saya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita punya masalah apapun pergumulan saudara yang dialami, percayalah, kita datang kepada Yesus. Kita memohon kepada Yesus. Kita memiliki kerendahan hati dan percaya kepada perkataan firman. Maka firman itu akan menjadi kekuatan kita. Dan saya bersyukur saya mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Saya dipulihkan sehingga pada malam hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan, saya bisa berkata-kata dan saya bisa jalan. Puji Tuhan, semua karena kekuatan Tuhan. Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakit saya, sehingga saya boleh terus melayani Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan takut ketika masalah itu datang. Tetapi ketika masalah itu datang, mari datanglah kepada Yesus. Pergumulan seberat apapun, persoalan seberat apapun, hanya Yesus sumber jawaban kita, tidak ada yang lain. Harta, benda, kekayaan apapun itu tidak bisa menjamin bahwa kita akan sembuh. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita memohon kepada Yesus, kita memiliki kerendahan hati. Dan ketika kita percaya kepada perkataan firman itu, maka apapun yang menjadi kesulitan saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih pada malam hari ini. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari milikilah iman yang disertai dengan tindakan, iman yang disertai dengan permohonan, dan iman yang disertai dengan kerendahan hati, dan iman sesuai dengan perkataan firman. Karena firman itu menjadi jaminan dalam hidup kita. Ketika kita meminta sesuatu di dalam nama Yesus,
maka Yesus akan melakukannya apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh sebab itu, mari pada malam hari ini firman Tuhan saya sampaikan di sini, tapi biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita, bahwa jangan takut ketika masalah datang, Tuhan beserta kita. Kita percaya di dalam nama Yesus semuanya ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman ini menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Ibu Ise. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Sobat Dios semua, tadi kita sudah mendengarkan tentang iman yang menghasilkan mujizat. Dan ternyata ada banyak kuncinya ya. Harus disertai dengan apa? Nah, itu memang secara manusia nggak gampang. Karena kan tadi ada disertai dengan tindakan. Kalau istilahnya gini, kalau apa yang saya tangkap adalah ketika kita punya iman bagus, itu penting. Karena kan kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan. Tapi ada yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan. Tuhan udah pasti, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tapi kita pun anak-anaknya juga harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bukan cuma duduk, diam, tidak melakukan apa-apa. No, Tuhan malah ingin kita juga bergerak. Jadi buat kamu semua nih Sobat Dios yang malam hari ini sedang mendengarkan, biar firman malam hari ini bisa benar-benar menguatkan kamu kembali. Pagi yang saat ini kamu merasa bahwa hidup kamu, aduh kok gini-gini aja, kok ngerasa kayaknya banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya kok makin lama makin sepertinya makin down gitu. Kayak gak ada sesuatu yang berubah dari hidup kamu. Apa yang dibagikan malam hari ini, percayalah tidak ada satupun yang sia-sia, gak ada satupun yang sengaja, bukan satu kebetulan, tapi saya percaya bahwa apa yang di-sharingan malam hari ini benar-benar bisa memberkati hidup kita, memberikan kita, membuka pikiran kita bahwa dengan iman kita bisa memperoleh mujizat yang luar biasa. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, bisa mengingatkan juga sama kamu semua nih Sobat Dios yang saat ini sedang mendengarkan jalan kehidupan malam hari ini. Nah, saya juga mengingatkan bahwa line WA sudah isi buka. Ada di 0813 8722 7274. Saya ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Buat kamu yang ingin bertanya kepada Bapak Pendeta Amos yang saat ini sudah hadir di studio, yang tadi juga sudah men-sharingkan tentang iman yang menghasilkan mujizat. Nah, nanti akan pastinya semua WA yang masuk akan dibacakan setelah lagu berikut ini. So, stay tune terus di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya, masih dengan Isya dan juga pastinya dengan narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Amos yang sudah hadir di studio malam hari ini. Dan kita masih di acara Jalan Kehidupan. Kita belajar banyak tentang bagaimana iman yang menghasilkan mujizat. Dan malam hari ini saya juga mau ingetin kamu semua nih Sobat Dios ya, buat line WA sudah kita buka di 0813 8722 7274. Isi ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Nah, malam hari ini saya mau bertanya dulu deh sama Bapak tentang apa yang dibagikan malam hari ini, tentang iman yang menghasilkan mujizat. Tadi kan Bapak juga sempat memberikan sebuah kesaksian bagaimana Bapak mengalami sakit penyakit yang akhirnya membuat menjadi kelumpuhan ya Pak ya. Nah, pada kondisi saat itu, kalau secara daging nih Pak ya, kadang kita ini, kenapa sih Tuhan terjadi sama saya gitu. Biasanya muncul seperti itu ya Pak ya, kan biasanya. Nah, pada saat itu ketika kondisi seperti itu, ya, gimana cara Bapak membangkitkan iman Bapak bahwa saya percaya Tuhan mampu melakukan mujizat dalam hidup saya untuk kesembuhan. Gimana caranya Pak? Karena banyak orang ketika mengalami satu
situasi yang tidak mengenakan, bagi sesuatu yang tidak mengenakan untuk daging, itu tuh kadang-kadang suka gini, udah deh gak usah Tuhan-Tuhanan. Kadang suka akhirnya marah sama Tuhan karena kenapa mesti ngalamin ini, kenapa mesti begini, kan itu. Nah, dan akhirnya iman yang tadinya udah ada akhirnya jadi kayak lupa gitu. Nah, Bapak ketika kondisi saat itu, gimana cara Bapak untuk membangkitkan iman Bapak itu? Terima kasih Ibu Else, Ya. para pemirsa Sobat Dios yang terkasih. Saya secara pribadi caranya, kalau saya ya, ini pengalaman hidup kita masing-masing, tiap anak Tuhan pasti berbeda. Kalau saya itu ada seperti ginilah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan akan mengizinkan. Tidak ada jaminan kita setia kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan pun tidak ada jaminan kalau kita tidak mengalami masalah. Masalah itu tidak diundang pasti bisa datang, Ibu. Betul, ya betul. Yang mau saya sampaikan di sini, ketika kita punya masalah, bagaimana cara pandang kita menghadapi masalah itu. Tuhan mengizinkan seperti gini, Ibu. Kalau obat itu Ibu kan tahu ada expirednya ya, obat itu. Nah, demikian juga penyakit kita. Percayalah, penyakit itu ada jawabannya dari Tuhan. Pasti akan expired, akan sembuh kalau kita percaya Tuhan. Ya kalau obat aja expirednya, apalagi sakit penyakit. Dan Tuhan kan sanggup, Ibu, menyembuhkan sakit penyakit kita. Nah, itu. Jadi kuncinya kita tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan izinkan ini untuk membangun iman kita. Semakin kita iman kita dibentuk untuk semakin kita setia sama Tuhan, kita akan naik kelas, Bu. Kalau kita menghadap seperti anak sekolah, Bu. Kalau dia ingin naik kelas, misalkan dari kelas 1 naik kelas 2 naik kelas 3 dan seterusnya, Ibu. Sampai mungkin ke perguruan tinggi. Kalau dia tidak ujian, naik kelas nggak, Bu? Nggak mungkin. Nah, itu seperti itu. Masalah hidup kita akan seperti itu, Ibu. Jadi percayalah, ketika kita Tuhan izinkan ya, kalau yang penting kita tidak berdosa, Ibu. Tuhan izinkan masalah itu bisa terjadi. Bagaimana dengan kehidupan Ayub? Ibu tahu kan? Hidup Ayub begitu luar biasa. Harta bendanya habis, anaknya meninggal semua, istrinya menghujat tidak mendukung dia, teman-temannya tidak mendukung. Tapi Ayub tidak berdosa di hadapan Tuhan. Dan bagaimana endingnya? Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Ya, itulah. Jadi sebagai anak Tuhan, tetaplah percaya bahwa ketika kita menghadapi masalah, jangan takut. Yang penting andalkan Tuhan. Nah, itu dia kuncinya. Mengucap syukur, percaya, dan mengandalkan Tuhan. Karena udah gak ada yang lain ya Pak ya. Ya, betul Ibu. Karena ya namanya manusia, kita masih hidup, masih ada daging, pasti akan masih ada proses yang terus kita jalani sampai akhirnya nanti kita dipanggil Tuhan. Amin. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, beda lagi prosesnya Pak ya. Lagi prosesnya. Selama di dunia ya inilah proses yang kita alami, yang Tuhan izinkan. Karena isi percaya juga nih Pak bahwa ketika Tuhan ketika kita mengalami satu proses dan Tuhan izinkan proses itu terjadi, Tuhan sudah mengukur kemampuan kita, betul nggak Pak? Betul Ibu. Ya. Sudah mengukur kemampuan kita dan Tuhan tuh tahu gitu takaran kita tuh seperti apa. Betul. Dan kadang Tuhan izinkan sesuatu yang besar yang mungkin menurut daging kita, ya ampun, kayaknya udah nggak sanggup. Sebenarnya itu tuh cara Tuhan memproses hidup kamu untuk istilahnya lebih seperti yang tadi Bapak bilang, mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan. Karena ya kadang-kadang ya bisa dibilang banyak orang yang mungkin kamu juga sekarang ini sedang mengalami sesuatu nih Sobat Dios, yang Isya mah cuma ngomong doang, masalah saya lebih besar dari masalah yang mungkin dari apa yang Bapak Amos ceritakan tadi, misalnya lebih parah lagi sih misalnya seperti itu. Tapi buktinya Tuhan bisa berikan mujizatnya, berikan jalan keluar yang terbaik. Amen. Buktinya Pak Amos sampai sekarang bisa ada di tempat ini. Amin. Iya kan? Itu semua karena kemurahan Tuhan. Seperti lagu tadi ya Pak, semua karena kemurahan Tuhan. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan sudah perhitungkan. Dan satu hal yang saya percaya adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tuh sudah punya blueprintnya untuk seluruh hidup kita. Jadi percaya aja udah. Benar apa yang Pak Amos bilang tadi, kuncinya adalah mengucap syukur, percaya,
udah andalin Tuhan aja, nggak usah yang lain. Oke Sobat Dios, kita akan saya tetap ingatin kamu semua bahwa line WA tetap bisa buka. Buat kamu yang mau bertanya bisa langsung chat ke nomor kita di 0813 87227274. Oke, siang lagi ya di 0813 87227274. Nah, seperti ini juga ada yang WA yang masuk nih Pak. Ada WA yang masuk yang dia tuh mau nanya gini, Bapak kan sudah mengalami mujizat tadi kesembuhan. Yeah. Nah, dalam pelayanan Bapak nih Pak, ketika firman disampaikan, mungkin Bapak bisa kesaksian lah istilahnya, kesaksian Bapak. Ada nggak sih Pak mujizat yang terjadi ketika firman disampaikan? Ada Ibu. Jadi ketika firman disampaikan itu, saya waktu pelayan di Jawa Timur tuh ada orang yang mengalami kesembuhan juga. Kalau dia percaya kepada Tuhan, kalau masalah sembuh atau tidak itu kan urusan Tuhan. Ya. Tugas kita menyampaikan. Seperti tugas kita sebagai anak Tuhan, kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Perkara itu percaya atau tidak itu urusannya Tuhan. Bagian kita, Ya. bagian Tuhan, Bu. Jadi mujizat itu saya masih banyak sebenarnya kesaksian yang lebih daripada ini, Bu. Boleh tuh Sakitnya, Pak. Iya. Nah, kita biar sama-sama belajar bahwa ya itu ya, semua di awal benar dari iman itu yang akhirnya bisa menghasilkan mujizat ya Terima Pak. kasih. Mungkin Sobat Dios yang terkasih, ada sedikit kesaksian waktu zaman COVID ya Bu ya. Iya. Saya waktu di Jawa Timur Bu, hampir 1 tahun, dan saya kena COVID itu masuk rumah sakit 2 minggu. Terus isolasi kan 2 minggu lah. Saya pulang ke Bandung, dan itu terus terang Bu, berat badan saya itu tadinya 75, itu menjadi 50 kilo Bu. Betapa kurusnya saya. Turunnya banyak sekali Iya, Pak. banyak sekali. Jadi saya waktu itu kena sakit long COVID. Karena penyakit yang nggak ada di saya, Bu, semua ada. Dan saya kena long COVID. Puji Tuhan saya masih hidup, diberi kesempatan. Dan yang lebih parah lagi, Bu, supaya tahu, saya pernah amnesia, hilang ingatan, Bu. Saya tidak ingat apapun. Aduh. Dan kalau Tuhan bisa sembuhkan saya, itu karena mujizat Tuhan. Ya betul banget. Nah, itu yang saya alami. Wow, luar biasa Luar tuh. biasa, kemurahan Dan Tuhan. itu karena kita memang benar-benar taruh pengharapan kita sama Iya, Tuhan ya Pak ya. betul, ya. Ya itu intinya Sobat Dios. Karena gini loh, ya itu yang Isi bilang tadi. Isi percaya bahwa hidup Isi ini sudah ada dalam blueprint Tuhan. Tuhan tuh udah punya rancangan yang luar biasa buat kehidupan kita. Benar gak apa sih Pak? Betul. Jadi apapun yang terjadi, percayalah pasti bisa kalau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, amin, amin. Cuman yang jadi masalah Pak, kadang-kadang kalau kita ngelihat situasi dan kondisi sekarang nih Pak, dengan ya sekarang aja bahan pokok udah mahal, banyak punya belum lagi yang nyari pekerjaan susah kan, seperti itu. Kadang udah dapat pekerjaan tapi di PHK gitu kan. Banyak hal yang membuat akhirnya iman seseorang tuh menjadi hilang, Menjadi goyah Iya. gitu. Nah, untuk ini mungkin Sobat Dios di rumah saat ini juga sedang mengalami itu Pak. Mungkin dalam keluarganya, mungkin ada keluarganya yang sakit, yang akhirnya ngerasa aduh kayaknya Tuhan lagi nggak ada di sekitar kita nih, kayaknya nggak ada mujizat apapun yang terjadi, karena buktinya sampai sekarang semakin parah nih sakitnya gitu. Untuk Sobat Dios yang ada di rumah yang mungkin saat ini sedang mengalami sesuatu yang misalnya kayaknya nggak ada, iman mereka udah semakin goyah. Mungkin Bapak punya pesan buat mereka untuk mereka semakin dikuatkan dalam Tuhan, karena Isa percaya bahwa Bapak pun sudah mengalami itu, mujizat yang luar biasa terjadi. Amen. Ya kan? Yeah. Dan Isa percaya pun dari apa yang Bapak bagikan pun itu sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang dahsyat, bukti nyata bahwa ini loh kemurahan Tuhan itu nyata. Yeah. Kuasa Tuhan tuh nyata. Ya, mungkin Bapak punya ini. Iya Ibu, saya berbagi pengalaman ya. Boleh. Waktu saya ke Bandung itu, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya juga pernah kerja sekuler Bu. Kurang lebih 27 tahun. 27 tahun itu cukup lama. Ya. Dan saya terakhir juga jadi manajer di salah satu perusahaan, manajer HRD saya. Nah, pengalaman saya ketika
pekerjaan itu hilang kan rasanya kita limbung, Bu. Nggak ada pegangan. Tapi ya saya tetap percaya bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengatur semua. Hidup kita di dunia ini hanya berapa lama sih, Bu? Kalau firman Tuhan katakan 70 tahun kalau kuat ya, 80. Sisanya yaitu kesengsaraan. Tapi yang saya maksudkan di sini, hidup kekekalan itu harus kita kejar. Bukan mungkin manusia rohani jasmani kita bisa merosot, Bu. Mungkin semakin usia karena sakit penyakit, karena apapun. Tapi yang paling penting dalam hidup kita adalah setelah Tuhan panggil kita, ya kita kan bersama Tuhan. Ya itu menjadi kekuatan kita. Jadi hidup kita di dunia ini kan yang sementara. Ya sampai sementara kan. Nah, hidup kekekalan itu harus kita kejar. Hidup kerohanian itu kita kejar. Kalau rohani yang kita kejar, jasmani itu akan mengikuti, Bu. Jadi gak usah khawatir hidup di dunia. Percaya saja bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, kita bersama dengan Tuhan. Selama kita di dunia, masalah ada, Bu. Iya, betul. Gak ada, semua kan ada masalah. Nanti masalah itu kan habis kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Nah itu, jadi ya jalani saja proses itu. Dan yang tadi saya katakan, tetap percaya, tetap bersyukur, hidup kita itu diatur sama Tuhan. Seperti tadi Ibu bilang, ada blueprintnya ya. Sudah diatur, dirancangkan. Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kekuatan kita. Betul. Pasti kita akan kuat. Yang penting ketika kita ada masalah, bagaimana cara kita memandang masalah itu, Bu? Kalau dibilang berat ya berat, ringan ya ringan. Tapi percayalah, bersama Tuhan kita akan menjadi pemenang dalam Kristus. Amin. Ya, dan buat kamu Sobat Dios ya, ini luar biasa loh. Dari pengalaman Pak Amos sendiri itu sebenarnya itu bisa membuat kita jadi semakin terbuka bahwa Tuhan tuh bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua sudah diatur. Tidak ada satupun yang miss dari apa yang Tuhan ini, karena Tuhan tuh nggak mungkin iseng, cuman aku pengen main-main nggak, karena semua sudah Tuhan atur dengan sempurna dalam kehidupan setiap kita. Jadi itu tadi, jalanin aja ya, nggak usah takut bahwa Tuhan sudah, ketika kamu nurut, ketika kamu setia, dan ketika kamu tetap lakukan apa yang jadi bagian kamu, endingnya kan dahsyat dan luar biasa kok. Amin. Gak akan kamu yang ada kan penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan, karena kamu bisa melihat bahwa karyanya itu dahsyat dan luar biasa. Nah, ini luar biasa loh Sobat Dios. Karena kan dengan kondisi yang sekarang ini, seperti tadi Pak Amos bilang bahwa yang penting adalah percaya, karena mujizat Tuhan tuh masih terus berlaku dalam kehidupan kita. Kita masih akan terus mengalami mujizat Tuhan. Yang penting adalah kita percaya, mengandalkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena kalau kita udah ngelakuinnya dengan kekuatan sendiri, kayaknya udah nggak mungkin ya Pak ya. Betul. Yang ada kita mungkin kalau kasarnya nih, kalau istilah kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, udah deh, yang ada hancur lebur, tak bisa nggak bisa disatukan kembali. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi ketika bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua itu sudah diatur. Dan hasilnya, endingnya akan mengalami sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang ajaib. Amin. Dan saya percaya pun ketika tadi saya mendengarkan kesaksian dari Pak Amos sendiri, bahwa bagaimana beliau mengalami sakit penyakit, ya kan, beberapa kali mengalami hal yang dahsyat dan luar biasa, dan hingga detik ini beliau masih ada pun, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena keajaiban yang beliau alami bersama dengan Tuhan. Dan buat Isya itu satu pelajaran yang bagus, bahwa ketika kita benar-benar memegang tangan Tuhan, menyerahkan hidup kita 100% sama Tuhan, semua akan baik. Dan buktinya dari kesaksian Pak Amos sendiri, itu jadi berkat loh buat Isya, bahwa hey, udah gak ada waktu, udah bukan waktunya lagi kamu ngerasa bahwa kenapa harus terjadi sama saya. No, Tuhan punya planning yang dahsyat buat hidup kita. Benar ya Pak ya? Amin, betul. Nah, jadi buat kamu semua nih Sobat Dios yang ada di rumah, yang saat ini sedang mendengarkan,
Mungkin saat ini, Tuhan kenapa ya kok aku dikirim pekerjaannya ke tempat pelosok seperti ini di negeri antah berantah yang nggak tahu ya lagi ngapain. Percayalah Tuhan punya planning buat hidup kamu. Jadi gak usah mengeluh ya Pak. Betul Pak? Tidak usah mengeluh, jalani proses saja Bu. Menjalani proses nggak gampang memang. Iya. Ya kan, apalagi mendengarkan sharing dari Pak Amos tadi bahwa tentang apa ya, bagaimana pengalaman kesaksian beliau tentang kehidupannya, mengalami banyak hal dan sampai hari ini masih ada pun itu hal apa ya, beliau berhasil loh. Kalau istilahnya lolos, bisa melewati semuanya gitu. Tapi kan prosesnya nggak berhenti ya Pak ya, masih ya Pak ya? Masih terus Bu. Karena selesai masalah datang lagi yang lain Bu. Tapi tetap setialah kepada Tuhan. Iya itu dia. Yang penting itu ya Pak ya. Ya dimanapun kita berada tetap Bu andalkan Tuhan. Dan kita memohon bahwa Tuhan itu selalu akan menyertai kita. Jadi kemanapun kita pergi percayalah Tuhan tidak akan tinggal diam. Nah, apapun yang masalah kita yang terjadi percayalah Tuhan, jangan rambut kita aja tidak akan jatuh Bu kalau Tuhan tidak izinkan. Betul. Oleh sebab itu ya jalani saja proses dengan mengucap syukur tadi, mengandalkan Tuhan tadi saya katakan itu. Betul, karena ya itu semua Tuhan sudah rancangkan yang terbaik. Nggak ada satupun rancangan kecelakaan. Ya. Semua yang terindah, yang terbaik. Tinggal kitanya aja ketika proses itu datang, kamu menerimanya dengan sukacita Ya. atau mengeluh. Karena mengeluh biasanya jauh lebih sulit ya Pak ya rasanya. Mengeluh terus bersungut-sungut, akhirnya terus lemah imannya, terus malah kadang-kadang bisa juga Bu akhirnya meninggalkan Tuhan, tidak mau berdoa. Buat apa saya sudah berdoa ngalami masalah, tapi bukan itu jawabannya. Tetaplah berdoa sampai kapan? Sampai Tuhan jawab kita. Tuhan akan menjawab. Pasti. Cuman kan banyak gini Pak. Kalau kadang nih ada orang sampai yang gini kan, beberapa pernah ada ada isi ada sharing lah sama teman-teman gitu. Tapi saya tuh udah, maksudnya mereka tuh udah ngelakuin semua, udah berdoa, udah segala macam, tapi kok nggak ada jawabannya. Sedangkan istilahnya kalau dalam kondisi kehidupan sehari-hari itu makin mepet. Tapi kok nggak ada jawaban Tuhan, pertolongan Tuhannya mana gitu. Nah untuk untuk kita nih Pak yang sedang mengalami, kadang kan ya saya tahu bahwa nggak gampang menjalani proses itu. Ya ketika Bapak pun mengalami sakit penyakit juga nggak gampang ya Pak ya. Betul. Nah cuman gimana caranya biar tetap percaya tuh Pak? Karena kan Bapak bilang tadi bahwa banyak orang ketika mengalami banyak apa ya istilahnya pergumulan, punya pencoba dapat proses, mereka malah ada yang sampai memutuskan udah gak ada Tuhan-Tuhanan lagi deh, mendingan saya udah gak usah Tuhan-Tuhanan lagi, mendingan ngadain diri saya sendiri. Nah biar kita tidak sampai titik itu tuh Pak. Ya begini Bu, Tuhan itu pasti menjawab doa kita. Cuman jawaban Tuhan itu kan ada yang Tuhan bilang tidak. Itu juga jawaban Tuhan Bu. Ketika kita berdoa Tuhan jawab tidak, anakku tidak sekarang, atau belum nanti, atau Tuhan bisa jawab pada hari itu juga. Tapi tidak pun jawaban Tuhan itu. Kenapa? Karena Tuhan terlebih tahu kehidupan kita. Kalau mungkin Tuhan menjawab ini akan terjadi apa yang kita tidak tahu. Inginnya kan setiap kita sebagai anak Tuhan, kita punya masalah harus selesai gitu. Jawabannya langsung datang dengan cepat gitu ya Pak. Tapi Tuhan bisa menjawab. Untuk ini doamu tidak, itu juga jawaban Tuhan Bu. Tidak itu jawaban Tuhan. Gitu. Jadi kita harus tahu bahwa kalau Tuhan tidak menjawab itu juga jawaban doa kita itu tidak, itu Tuhan katakan itu. Mungkin Tuhan punya maksud yang lebih baik daripada semua itu. Iya, kan karena Tuhan yang lebih tahu ya Pak ya. Betul. Ke masa depan kita seperti apa. 1 detik, 1 menit di depan kita Tuhan yang lebih tahu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Itu. Jadi kalaupun memang rasanya tapi nggak ada jawaban doa nih, udah percaya aja. Ya benar ya Pak ya. Ya harus percaya aja. Percaya aja bahwa Tuhan yang itu satu hal yang saya selalu dari sepanjang tadi Bapak juga Pak Amos juga sharing kan bahwa saya cuma gini, udah percaya aja Tuhan sudah merancangkan yang terbaik kok. Gak akan ada, kamu gak akan sampai, Tuhan tuh tidak akan pernah membiarkan kamu jatuh tergeletak.
Iya. Ya kan, dia akan selalu siap menggendong kamu kapanpun. Nah, jadi seperti itu Sobat Diosda. Jadi buat kamu semua nih yang semalam hari ini mungkin mengalami banyak pergumulan yang membuat iman kamu menjadi goyah, tetap percaya Amin. bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kehidupan setiap kita. Jadi buat kamu semua nih yang saat ini sedang goyah-goyah, yuk datang sama Tuhan, berdoa, serahin semua sama Tuhan. Kalau Isya biasanya Pak ya, kalau misalnya lagi pergumulan lagi berat banget kayak prosesnya tuh kayak jalannya kayaknya, duh ini belum selesai yang satu udah datang lagi yang satu gitu. Biasanya Isya akan duduk tenang diam dalam kamar nyembah Tuhan. Ya, memang harus itu yang terbaik, Bu. Kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Ya, mungkin kamu juga perlu seperti itu Sobat Dios. Duduk tenang, diam dalam hadirat Tuhan. Itu tuh jujur ya Sobat Dios, kalau Isya nih biasanya kalau udah kayak begitu, itu tuh kayak yang tadinya kelihatannya kayaknya nggak ada pintu yang terbuka. Saat itu tuh bisa melihat jalan keluar. Tuhan tuh kayak ngasih jalan keluarnya. Begini loh, caranya begini loh. Karena kalau kita berkutat dengan proses hidup biasanya udah tertutup aja, ngebikin kayak seperti benteng dalam diri kita untuk tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau. Makanya kalau Isya seperti itu. Nah, kalau kamu, tiap orang pasti punya cara masing-masing, betul nggak Pak? Betul. Seperti kita memandang masalah tadi, Bu. Seperti Ibu kalau memandang masalah itu kan ada gunung yang jauh sama pisang. Mungkin kita punya pisang ditempelin ke mata kita, karena kita melihat pisang itu kan kecil, gunung jauh, besar. Nah kalau kita memandangnya seperti itu, mungkin masalah kita yang tadi pisang itu contohnya, jadi besar nih karena nggak kelihatan, padahal ada gunung yang lebih besar dari itu masalah itu. Jadi percayalah ketika ada masalah pasti Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Yes, amin. Oke Sobat Dios, kita akan ini nggak kerasa ya Sobat Dios, waktu udah semakin berjalan. Sebelum malam hari ini kita tutup dan terima, ini coba saya lihat dulu, siapa tahu ada WA yang masuk. Nah, oke. Ini Pak, tadi kan kita sedang Bapak kan sharingan tentang iman yang menghasilkan mujizat, ya kan? Ketika berdasarkan pengalaman hidup Bapak tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak, ada nggak sih Pak? Tiap pribadi pasti punya satu firman yang akhirnya menjadi rema, terutama ketika kita sedang mengalami proses. Nah, kalau Bapak sendiri ada nggak sih firman apa yang menjadi rema buat Bapak? Kalau saya begini Bu, ada satu firman di dalam Yohanes 14 ayat 14 itu berkata bahwa jikalau kamu meminta segala sesuatu di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Ya, maka Tuhan akan melakukannya. Kita minta aja di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya di dalam Yohanes itu berkata bahwa apapun yang kamu minta, mintalah kepada Yesus. Dan apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan, Tuhan akan melakukan itu. Nah itu aja kalau buat saya. Kita tutup acara malam hari ini. Saya mau minta Bapak untuk berdoa, doa penutup. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri acara ini. Kita mengangkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini. Terimalah berkat daripada Tuhan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus yang menyertai kita, dan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai di dalam setiap perjalanan hidup kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami percaya ada berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami percaya berkat-Mu mengalir dalam hidup kami, mulai hari ini sampai Maranatha. Engkau menjemput kami di awan-awan yang permai. Yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, katakan amin. Amin.